Di awal video sudah saya singgung mengenai ciri-ciri dari depresi. Oke, di sini kita akan membahas mengenai gangguan depresi mayor atau depresi mayor depresi disorder, yaitu merupakan sebuah kondisi klinis yang mana seseorang tersebut mengalami gangguan yang berpengaruh pada suasana hati, kognitif, dan juga fisik. Dan gangguan tersebut menyebabkan seseorang itu berpengaruh pada kualitas hidupnya. Lalu bagaimana sih gejala-gejala yang timbul ataupun gejala-gejala yang ditimbulkan seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor seperti apa? Yang pertama, ada gejala yang berpengaruh pada fisik seseorang. Seseorang yang gampang kelelahan, sudah tidur cukup tapi tetap kelelahan, kemudian sering mengalami pusing, sering mengalami susah tidur, dan gangguan pada pencernaan. Ibaratnya seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor seringkali mengalami fisik yang berantakan ataupun pola tidur yang sangat kurang. Selanjutnya, gejala yang kedua itu seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor berpengaruh pada segi kognitifnya. Seseorang itu akan sangat sulit untuk fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau menjalani aktivitas sehari-harinya. Akibatnya, seseorang itu akan seperti orang yang hampa dan juga tidak memiliki semangat untuk hidup. Dikarenakan kognitifnya sudah terganggu karena sesuatu hal. Itu gejalanya. Gejala yang ketiga menyangkut pada kondisi hati atau emosionalnya. Pada kondisi emosional atau mungkin bisa dikatakan hati dan juga perasaan seseorang yang mengalami gangguan depresi mayor memiliki ciri-ciri dia sering mengalami gangguan mood, mengalami sedih yang berkepanjangan, sedih yang tidak berarti, kemudian suasana hati yang gampang berubah, seperti kemudian dia happy, seperti kemudian dia sedih, dan juga dia merasakan kehampaan yang tidak bermakna. Kehampaan tersebut menyebabkan seseorang itu menjadi stres, dan juga dia itu bingung bagaimana sih caranya untuk melanjutkan hidup. Dia tidak mempunyai semangat yang pada akibatnya hal tersebut akan berakibat pada keseharian dan juga 3 hal tadi yang mana akan sangat menghambat kesehariannya dan juga semangat hidupnya, yang berakibat fatalnya yaitu pada kematian. Lalu bagaimana sih solusi atas hal tersebut? Kita simak kelanjutannya. Oke, sebelum ke solusi, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan depresi mayor tersebut. Pada gangguan depresi mayor, seseorang yang mengalami stres atau gangguan pada hati, kognitif, dan juga pada fisiknya secara 2 minggu atau beberapa bulan berturut-turut, dan itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari dan juga dapat menyebabkan keputusasaan yang berkepanjangan. Memiliki beberapa faktor berikut. Yang pertama ada faktor genetik. Seseorang tersebut bisa mempunyai faktor genetik ataupun keturunan atau bawaan yang mana sebelum-sebelumnya mungkin seseorang tersebut dari keluarganya itu memiliki gangguan yang sama. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan dan juga psikologis. Faktor lingkungan dan psikologis ini sangat penting dikarenakan lingkungan itu sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, dan juga kondisi psikologis seseorang itu juga tergantung bagaimana sih dia itu menangkap ataupun menangkap stimulus dari pihak eksternal dari dirinya sendiri, yang mana itu akan membentuk pola pikir yang mana dia itu apakah mentalnya ataupun emosionalnya itu bisa stabil atau tidak. Itu tergantung juga pada faktor lingkungan dan psikologis. Contoh kecil ini mungkin terjadi pada kebanyakan mahasiswa ataupun yang memiliki banyak tekanan dalam lingkungannya, atau ya banyak tekanan dalam lingkungannya yang mana akan berakibat pada psikologis seseorang tersebut. Orang yang kebanyakan tertekan dan juga terlalu banyak mengalami beban, lama-kelamaan akan menjadi tumpukan-tumpukan yang mana akan meledak suatu saat, dan kemudian akan menyebabkan seseorang tersebut itu tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Itu mungkin beberapa faktornya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa solusi yang dapat yang dapat dilakukan oleh seseorang yang terkena indikasi gangguan depresi mayor. Yang pertama, langkah pertama adalah cek kepada seorang ahli, yang mana seorang ahli psikiater ataupun psikolog itu mempunyai keahlian, dan sudah pasti ketika Anda mengalami gangguan tersebut, seorang ahli tersebut akan memiliki sebuah solusi, yang mana tidak hanya kita menduga-duga saja. Yang kedua, ketika sudah kita memiliki riwayat atau periksa kepada seseorang ahli tersebut, maka langkah pertama mungkin kita akan diberikan sebuah terapi yang bernama Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Jadi terapi ini akan berfokus pada pencarian hal-hal positif yang dapat digali dari seseorang tersebut. Seseorang yang mengalami gangguan depresi itu kan biasanya stres, sedih, dan lain sebagainya. Maka terapi tersebut akan berfokus pada sumber kekuatan seseorang itu apa, dan sumber kekuatan itu yang dapat menarik seseorang itu dari gangguan depresi tersebut. Itu akan dilakukan secara berkala ketika dalam sesi konseling. Kemudian yang kedua ada obat antidepresan. Selanjutnya ada terapi interpersonal. Kemudian ada memperbaiki pola tidur dan juga pola makan. Nah, itu sangat berpengaruh karena seseorang yang memiliki pola tidur yang buruk itu memiliki indikasi untuk terkena gangguan karena otaknya itu tidak mampu merecovery kesehariannya itu, sehingga
sang otak akan terbebani sehingga akan muncul beberapa gejala seperti depresi ataupun dan sebagainya. Kemudian bisa kita solusi selanjutnya adalah olahraga. Kemudian ada dapat menghindari beberapa minuman beralkohol jika seseorang tersebut memiliki kebiasaan buruk meminum alkohol. Jadi mungkin itu beberapa solusi yang bisa ditawarkan dan dicoba kepada seseorang yang memiliki gangguan depresi mayor. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita tidak boleh untuk self diagnosis dan juga selalu berpikiran bahwa kita itu mengalami depresi mayor. Hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli yang profesional dan juga mengerti tentang depresi mayor dan juga sebagainya. Mungkin itu saja ya teman-teman, semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua terhindarkan dari penyakit-penyakit mental seperti gangguan depresi mayor. Terima kasih. Saya Zuhairah Khairin Amala dari Prodi BKPI NIM 074 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.